Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses software. Nah, kali ini juga saya tidak sendiri, namun ada teman saya yang akan ikut menjelaskan materi ini. Apa itu proses software? Perlu kita ketahui bahwa proses software itu adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk pada perangkat. Ini bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan arahan supaya menyukseskan suatu proyek pengembangan tahap demi tahap. Dalam proses perangkat lunak ini, terdapat 4 kumpulan aktivitasnya. Yang pertama ada software specification, ada software development, ada software validation, ada software evaluation. Software specification ini yaitu proses untuk mencari tahu. Tugasnya itu adalah mencari tahu tentang seperti kebutuhan atau requirement, batasan atau ruang lingkup sistem, ada studi kelayakan atau studi kelayakan, ada pengumpulan dan analisa informasi kebutuhan, ada perincian kebutuhan dan pengesahan kebutuhan. Kemudian ada software development. Dari katanya saja kita sudah berpikir bahwa software development ini adalah tugasnya untuk mengkonversi specification atau rincian sistem ke executable system, atau artinya sistem yang bisa untuk dipakai. Seperti contohnya itu adalah software design. Kemudian ada software validation. Software validation ini adalah memastikan supaya software yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan customer. Atau kata lainnya itu adalah setelah sistem telah dikembangkan. Contohnya kita bisa melakukan seperti testing, review, dan checking. Contoh, kalau seandainya kita melakukan membuat sebuah aplikasi, otomatis sebelum kita menggunakannya, kita akan melakukan beberapa hal, memperhatikan apa saja, apakah layakkah untuk digunakan atau belum. Kemudian ada software evaluation. Tidak jauh beda dari tugasnya dari software validation ini. Software evaluation ini itu adalah software yang akan melakukan tugasnya untuk yang sudah ada akan lebih meningkatkan lagi. Kemudian dalam software ini juga ada yang namanya sistem model. Kenapa kita harus menggunakan sistem model di dalam perangkat lunak ini? Karena sistem model ini digunakan sebagai konsep dasar dalam merancang suatu sistem agar hasil yang akan dihasilkan sesuai keinginan. Kemudian ada feasibility study atau studi kelayakan. Merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk mencari tahu apakah pengembangan software layak digunakan oleh customer. Nah, di dalam feasibility study ini ada beberapa aspek untuk menilai kelayakannya. Yang pertama ada teknis, ada finansial. Finansial ini berupa biaya, ada operasionalnya, geografis, ini juga berupa pemasaran ketika kita hendak melakukan pemasaran di pasar. Kemudian ada waktu, ada SDM, ada legal, ada sosial, dan politik. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan menjelaskan apa itu requirement dan desain. Requirement adalah kebutuhan di mana mampu memecahkan masalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu seperti standar, keputusan manajemen, dan lainnya. Pun istilah dari requirement adalah persyaratan sebuah kemampuan yang harus dimiliki dari suatu software. Jadi, kemampuan ini dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah.
Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, atau pengarahan agar mencapai suatu tujuan. Tujuan tertentu agar memperoleh hasil yang maksimal dan mencapai tujuan yang dihasilkan. Kebutuhan ada dua jenis, yaitu kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Kebutuhan pengguna adalah menggambarkan fungsi dan fitur sistem dari perspektif pengguna agar sistem sesuai dengan keinginan pengguna. Kebutuhan sistem ialah kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan oleh pemakai. Misalnya kebutuhan pengguna ini adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat atau software tertentu. Di dalam kebutuhan sistem, ada pula sistem dan ada pula tipe kebutuhan sistem seperti kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kemudian, kebutuhan non-fungsional ini bertipe pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Desain. Software yang merancang struktur yang merealisasikan spesifikasi. Hasil dari desain ini akan didokumentasikan dalam bentuk model gratifikasi. Adapun pengertian yang lain dengan desain ialah proses interaktif yang merupakan salah satu tahapan pengembangan perangkat lunak yang menjadi jembatan dari analisis dan implementasi program. Macam-macam software design, yaitu arsitektural design, yang artinya digunakan untuk menggambarkan hubungan antar elemen. Jadi, arsitektural design ini berguna untuk menangani persyaratan fungsional dan kualitas. Abstract specification, interface design, yang artinya proses membangun antarmuka yang fokus pada gaya dan tampilan yang interaktif bagi pengguna. Komponen desain. Komponen desain ini juga digunakan dalam software, yaitu menentukan implementasi dari kebutuhan di dalam framework arsitektural, data struktur desain, dan algoritma desain. Jadi, algoritma desain ini adalah metode khusus yang menggunakan proses matematis dalam proses pemecahan masalah. Di sini kami membuat mind map mengenai proses software yang berguna untuk menggali informasi penting apa saja yang ada dalam proses software yang dimiliki dalam halaman tertentu. Dan software ini adalah sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Demikianlah penjelasan kami mengenai proses software supaya menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.